Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Mickey 17 atau Mickey 17. Film ini akan mengisahkan tentang seorang pria yang mendapatkan tugas untuk menjelajah ke sebuah planet es di luar angkasa. Baiklah, bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di awal film, diperlihatkan ribuan orang yang mendaftar ke sebuah proyek luar angkasa yang menjanjikan kehidupan mewah nantinya. Semua orang pun berebut posisi untuk melamar ke berbagai jabatan yang sangat penting, entah itu ilmuwan, pasukan khusus, atau yang lainnya. Namun, seorang pria bernama Mickey malah menjabat ke sebuah posisi yang bahkan tak ada peminatnya satupun. Mickey menjabat untuk menjadi eksperimen dari para ilmuwan yang rela melakukan apa saja. Seketika, petugas perekrutan pun merasa terkejut sebab jika Mickey adalah orang waras, jelas dia tak akan menjabat di posisi ini. Tak lama kemudian, Mickey pun dipanggil oleh seorang pemimpin dari para ilmuwan yang bernama Kai. Ia kemudian menjelaskan pekerjaan Mickey nantinya. Kai mengatakan bahwa Mickey nantinya akan dibunuh berkali-kali demi kepentingan eksperimen. Namun, Mickey tak perlu khawatir, sebab para ilmuwan sudah mengembangkan sebuah alat printer manusia yang dapat mencetak Mickey dengan kesadaran layaknya dirinya yang asli. Di hari keberangkatan, Mickey diperintah untuk melakukan bunuh diri sebab dia harus terbiasa dengan kematian. Hal ini pun membuat Mickey merasa takut sebab dia tak pernah merasakan mati sebelumnya. Percobaan pertama pun berhasil. Mickey kembali sadar seperti mimpi ketika tidur. Singkat cerita, ketika Mickey melakukan makan bersama, ia pun merasa jatuh cinta dengan seorang wanita yang berposisi sebagai pasukan khusus. Wanita itu bernama Nasya. Saat awal perkenalan, Mickey merasa canggung sebab jabatannya yang tak setara dengan Nasya. Akan tetapi, Nasya menerima Mickey apa adanya. Di samping itu, diperlihatkan seorang pemimpin dari proyek ini yang bernama Marshall. Marshall mengatakan kepada semua orang bahwa mereka semua harus merasa beruntung berada di tempat ini, sebab tak semua orang bisa berada di pesawat ini. Marshall juga menyampaikan bahwa mereka akan sampai di planet tujuan yang bernama Niflheim kurang dari 4 tahun. Kemudian, Marshall pun menyuruh mereka untuk menikmati perjalanan ini. Hari demi hari pun mulai berlalu. Mickey semakin dekat dengan Nasya dan mereka pun saling mencintai satu sama lain. Terkadang, Nasya merasa bersedih ketika Mickey akan dimatikan. Ia merasa takut Mickey tak mengenalinya lagi. Namun, seiring berjalannya waktu, ketakutan Nasya pun perlahan hilang. Sebab, setiap Mickey dicetak lagi, sifatnya tak berbeda dari yang sebelumnya. Para ilmuwan pun perlahan menghormati Mickey sebab tanpa dia, mereka semua tak akan bisa hidup selama ini. Singkat cerita, setibanya di planet Niflheim, Mickey menjadi orang pertama yang turun di sana. Para ilmuwan menyuruh Mickey untuk menghirup udara dan melakukan berbagai hal. Seketika, Mickey pun mengalami pendarahan dan langsung tewas. Mickey kemudian dimatikan dan dicetak lagi berkali-kali untuk mendapatkan penawar yang bisa mengebalkan tubuh dari virus di planet ini. Kegiatan ini dilakukan berulang kali hingga membuat Mickey merasa trauma dengan kematian yang dialaminya. Pada akhirnya, di pencetakan Mickey yang ke-17, kini para ilmuwan pun menemukan penawar dan juga serum yang bisa membuat manusia kebal dan bernafas di planet ini. Beberapa hari kemudian, Mickey bersama beberapa pasukan khusus pun diperintah untuk melakukan penjelajahan untuk mencari tahu apakah ada makhluk yang hidup di planet ini. Mereka kemudian mendatangi sebuah goa yang menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan. Ketika mereka menjelajah lebih dalam, terdapat makhluk aneh layaknya sebuah hewan terenggiling yang ada di bumi. Seorang wanita yang ketakutan pun tak sengaja menembak ke langit-langit goa yang membuat dia pun tertimpa bongkahan es dan langsung tewas seketika. Saat kembali ke pesawat,
Mickey dimarahi habis-habisan oleh Marshall mengapa ia tak mengorbankan dirinya saat itu. Mickey mencoba menjelaskan bahwa kematian anggota timnya adalah kecelakaan. Namun, Marshall tak mempercayainya. Sebagai hukumannya, Mickey diperintah untuk mencari hewan yang ditemuinya sebelumnya. Mickey kemudian melakukan penjelajahan seorang diri dan mencari hewan yang berbentuk seperti terenggiling. Namun, ketika Mickey tengah berjalan di atas es, dia pun tak sengaja terjatuh yang membuat alat pendeteksinya pun mengalami rusak. Mickey kemudian bertemu sekelompok hewan yang dicarinya yang berjumlah ribuan. Mengira jika dia akan dimakan, Mickey pun hanya bisa pasrah. Namun, tanpa ia duga, para hewan itu malah menyelamatkannya dan membawanya ke permukaan. Merasa jika ini adalah penemuan yang penting, Mickey pun berusaha kembali dan melaporkannya ke para ilmuwan. Kebetulan, terdapat sebuah mobil pengangkut batu yang lewat di seberangnya. Dengan bergegas, Mickey pun berusaha naik ke mobil itu. Saat kembali ke dalam pesawat, semua orang pun bersikap biasa saja seakan tak merasa terkejut dengan kembalinya Mickey. Mickey pun mengira jika ia memang dianggap rendah dan tak ada yang peduli dengannya. Ketika Mickey memasuki kamarnya, betapa terkejutnya dia setelah melihat ada cloningnya yang ke-18. Mickey yang ke-18 pun bertanya kepada Mickey yang ke-17 mengapa dia tak mati di luar sana. Dengan penuh emosi, Mickey yang ke-18 pun berusaha membunuh Mickey yang ke-17. Mickey yang ke-18 bersikap sangat aneh dan berbeda dari Mickey sebelumnya. Mickey yang ke-18 memiliki kecerdasan yang tinggi dan mempunyai hasrat untuk membunuh. Ketika Mickey yang ke-17 akan terbunuh, muncullah seorang pria yang ternyata adalah sahabat dari Mickey saat di bumi. Pria itu bernama Timo. Mengingat Timo adalah manusia licik yang sering bersikap jahat kepada Mickey yang ke-18 pun berniat membunuhnya. Akan tetapi, usaha itu pun berhasil dicegah oleh Mickey yang ke-17. Pertengkaran pun kemudian terjadi di antara mereka. Tepat saat Timo akan terbunuh, datanglah Nasya yang tengah mencari Mickey. Mickey yang ke-18 pun kemudian mengancam Timo agar dia tak buka suara. Pada akhirnya, Mickey yang ke-18 pun diajak oleh Nasya untuk pergi ke kamarnya. Mickey ke-17 yang melihat hal itu pun, ia merasa canggung dan juga cemburu. Saat dia diam-diam mengikuti Nasya dari belakang, datanglah seorang pelayan pesawat yang mengabarkan bahwa Marshall mencarinya. Mickey kemudian diajak makan bersama oleh Marshall sebagai ucapan terima kasihnya karena Mickey sudah berkorban selama ini. Di samping itu, terdapat Kai yang juga dipanggil oleh Marshall karena kinerjanya yang sangat baik. Mereka semua pun kemudian makan bersama untuk merayakan hal ini. Di tengah makan bersama, Mickey mengalami muntah-muntah dan tubuhnya yang dipenuhi bintik-bintik merah. Ternyata, Marshall diam-diam mengujikan makanan buatannya kepada Mickey. Para ilmuwan pun lalu mencoba mengobati Mickey yang tengah kesakitan. Namun, Marshall bersama istrinya malah memilih untuk membunuh Mickey. Akan tetapi, para ilmuwan langsung mencegahnya sebab akan bahaya dengan ingatan Mickey di pencetakan berikutnya. Mickey yang mulai sadar, ia pun kemudian dibawa oleh Kai ke kamarnya. Diam-diam, Kai ternyata menyukai Mickey sebab Mickey yang sangat profesional dalam menjalankan pekerjaan. Mickey yang sangat mencintai Nasya, dia pun langsung meninggalkan Kai dari sana. Kai lalu mencoba mengejar Mickey dan berharap dia mau mendengarkannya. Saat tiba di kamar dari Nasya, Mickey langsung mencoba mencari Nasya. Namun, bukannya merasa terkejut, Nasya malah merasa bahagia sebab kini ada dua Mickey di kamarnya. Dengan begitu, dia akan merasa lebih puas dengan adanya dua Mickey. Namun, tanpa disadari, Kai diam-diam melihat hal itu dan berencana melaporkannya ke atasannya. Kai akan melapor bahwa Nasya telah melakukan pelanggaran dengan menyembunyikan dua Mickey. Nasya pun lalu mengejar Kai dan berusaha berunding dengannya tentang apa maunya asal dia tak melapor.
Kai kemudian memberikan tawaran bahwa dia ingin memiliki satu Mickey. Mendengar hal itu, Nasya pun langsung merasa marah dan mengatakan bahwa kedua Mickey itu adalah miliknya. Di sisi lain, Mickey ke-18 pun merasa heran dengan bekas luka di tubuh dari Mickey yang ke-17. Mickey yang ke-17 pun menjelaskan bahwa Marshall mencoba meracuninya dengan makanan. Mendengar hal itu, Mickey yang ke-18 pun langsung mengambil sebuah pistol dan berniat membunuh Marshall. Mickey yang ke-18 mengatakan bahwa dia merasa muak dengan penindasan terhadap dirinya selama ini. Mickey yang ke-17 pun kemudian melapor kepada Nasya bahwa cloningnya berniat membunuh Marshall di acara rapat. Sementara itu, Marshall yang tengah melakukan rapat mengenai batu besar yang diambilnya di planet ini, ia pun merasa terkejut dengan keluarnya makhluk sebelumnya dari batu besar tersebut. Makhluk itu kemudian dinamai Marshall dengan nama Creeper. Semua orang pun merasa takut sebab mengira jika Creeper membawa virus yang berbahaya bagi mereka. Di samping itu, Mickey yang ke-18 mencoba membunuh Marshall yang ada di hadapannya. Namun, usahanya pun digagalkan oleh Nasya. Marshall yang melihat bahwa terdapat dua Mickey, dia pun kemudian memberikan hukuman kepadanya dengan dimasukkan ke dalam jeruji besi. Di sana, Mickey yang ke-17 pun merasa kesal dengan cloningnya yang sangat berbeda dengan dirinya. Mickey ke-17 pun bertanya-tanya mengapa cloningnya memiliki sifat jahat yang jauh berbeda dengannya. Di samping itu, terdapat Timo yang ditugaskan untuk memotong tubuh dari salah satu Mickey menjadi beberapa bagian. Karena Timo adalah teman dekatnya, Mickey yang ke-17 pun menyerahkan dirinya. Namun, hal itu langsung dihentikan oleh Mickey yang ke-18. Mickey yang ke-18 pun langsung menyusun rencana dengan memancing Timo agar dia saja yang menjadi targetnya. Ketika Timo masuk ke dalam perangkapnya, Nasya langsung melumpuhkan Timo lebih dulu dengan pistol listrik. Usaha pemberontakan dari Nasya dan juga Mickey pun terciduk oleh seorang petugas yang kemudian menahan mereka bertiga. Mickey dan juga Nasya kemudian akan dihadapkan kepada Marshall untuk menjalani hukuman. Di luar pesawat, diperlihatkan ribuan Creeper yang tengah berkumpul. Salah satu ilmuwan pun mengatakan bahwa bayi Creeper yang mereka tangkap ini seakan mengirimkan sinyal yang memancing para Creeper yang lainnya. Ketika sudah bertemu dengan Marshall, Mickey dihukum akan dihapus memorinya sehingga dia tak akan bisa dicetak lagi. Dengan kata lain, Mickey yang saat ini adalah Mickey yang terakhir. Di samping itu, Marshall menjelaskan bahwa dia berencana memusnahkan seluruh Creeper dari planet ini. Mendengar hal itu, Nasya pun langsung merasa marah dan mengatakan bahwa para Creeper adalah penghuni asli di planet ini. Seharusnya para manusialah yang harus dimusnahkan. Nasya kemudian dihukum dengan harus menggigit sebuah tali yang terhubung dengan bayi Creeper. Apabila tali itu terlepas, maka bayi Creeper itu akan terjatuh ke pembakaran organik. Sementara itu, kedua Mickey diperintahkan oleh Marshall untuk mencari ratu dari para Creeper dengan memakai baju yang terpasang alat peledak. Seorang ilmuwan wanita kemudian memberikan alat penerjemah buatannya yang mungkin saja bisa membantu Mickey untuk berkomunikasi dengan para Creeper. Saat bertemu dengan ratu dari para Creeper, Mickey mencoba berkomunikasi mengapa mereka semua berkumpul. Ratu Creeper itu pun mengatakan bahwa dia ingin bayinya dipulangkan. Jika tidak, dia akan membunuh semua manusia. Di samping itu, Ratu Creeper itu juga menginginkan pertukaran nyawa dari Creeper yang mereka bunuh. Mendengar hal itu, Mickey yang ke-17 pun langsung berlari dan menghadap ke kamera pesawat dengan memberikan sebuah kode. Nasya yang melihat ke monitor pun merasa paham bahwa kode itu adalah untuk membawa bayi Creeper kepadanya. Sementara itu, Marshall yang mengira jika kode itu untuknya, dia pun berniat mendatangi Mickey dengan beberapa pasukan. Ketika Marshall telah pergi, Nasya langsung menjalankan aksinya dengan mengancam istri dari Marshall sebagai jaminan kebebasannya. Pada akhirnya, Nasya pun berhasil keluar dari pesawat dan membawa bayi Creeper bersamanya.
Di samping itu, Mickey yang ke-18 pun mengucapkan selamat tinggal sebab dia akan membunuh Marshall dengan meledakkan dirinya. Beberapa hari kemudian, kepemimpinan dipindahkan kepada Nasya sebab hanya dialah yang tegas dan pantas menjadi pemimpin. Kini, manusia dan juga para creeper pun saling hidup berdampingan. Dan kemudian, film pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada film kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.